Baik, sebelum kita mulai, kita sampaikan dulu sekapur siri. Semoga nasihat ini buat diri saya sendiri dan juga buat jemaah sekalian, juga tuan rumah. Semoga sekapur siri ini apa yang kita sampaikan melekat di hati kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, sebelum zikir kita mulai, kita sampaikan dulu nasihat demi nasihat. Semoga kita menghadapi di detik-detik akhir zaman ini, semoga kita selamat di dunia dan akhirat, dan semoga terkhusus keluarga almarhumah Masyarah binti Hasan Soleh, Allah masukkan golongan umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka itu kita mendoakan beliau, semoga beliau itu dimasukkan golongan umat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik sekalian, jemaah sekalian, jemaah majelis zikir kebun akhirat yang berbahagia, sedikit demi sedikit kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Diceritakan oleh Syekh Kiai Al-Banten, ya, Syekh Nawawi Al-Banten dalam kitabnya. Dalam kitab ini dijelaskan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uraian tentang pertanyaan alam kubur, baginda Rasul Muhammad menyatakan bahwa tatkala kita akan masuk kubur itu, datanglah dua malaikat yang sangat seram. Yang pertama, Al-Munkar, berwajah hitam, sangat hitam sekali. Kemudian An-Nankir, berwajah sangat, yaitu wajah kebiruan dan sangat menakutkan. Lalu Sayyidina Umar ibn Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya bisa melawan pertanyaan dua malaikat itu?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Bisa ya Umar, bisa, insya Allah bisa." Nah, perkataan Sayyidina Umar ini diingatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi singkat cerita, tatkala Sayyidina Umar ibn Khattab meninggal dunia, tatkala semua sahabat pulang ke rumah masing-masing, hanya Sayyidina Ali yang menunggu di makam beliau itu. Sayyidina Ali ingin membuktikan perkataan Rasulullah, apakah benar Sayyidina Umar bisa menjawab pertanyaan atau melawan dua malaikat ini. Jadi singkat cerita diterangkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anha yang menyaksikan tentang ini alam gaib, cerita alam gaib, ini masuk alam gaib antara ya Nabi, ya Rasulullah, sahabat Rasulullah kan diberi Allah lebih masing-masing. Nah, ini Sayyidina Ali, budangnya ilmu, mantunya Rasulullah, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan mantu Nabi. Jelas dia mempunyai ilmu untuk mendengarkan perkataan malaikat di alam kubur itu. Lalu tatkala Sayyidina Umar datangi dua malaikat yang berwajah hitam tadi, malaikat Munkar dan Nankir, dia bertanya, "Man Rabbuka?" Siapakah Tuhanmu? "Man Nabiyuka?" Siapakah nabimu? "Man Kitabuka?" Dan di mana kiblatmu? Seketika itu Sayyidina Umar menjawab, "Apakah kau tidak kenal dengan Sayyidina Umar gitu, yang ikut dengan Rasulullah berjuang, yang membela kekasihnya baginda besar Muhammad SAW?" Kalau begitu Sayyidina Umar, saya balik bertanya, "Siapakah Tuhan dan siapakah nabimu?" Dengan demikian malaikat itu gentar badannya. Bayangkan, jadi Sayyidina Umar itu beraninya bukan di bumi baik, di alam kubur pun berani. Nah, kata Sayyidina Umar, "Wahai malaikat, rubah wajahmu. Jangankan umat Nabi Muhammad SAW, saya saja," kata Sayyidina Umar, "gentar melihat wajahmu." Maka dengan demikian, waktu saat itu wajah malaikat Munkar itu dirubah menjadi baik untuk orang mukmin dan malaikat Nankir. Bayangkan, ini berkat jasa Sayyidina Umar. Ya, sekarang orang yang meninggal sekarang, orang yang mukmin sekarang ditanya oleh dua malaikat itu, wajahnya bagus-bagus. Kalau itu berkat jasa Sayyidina Umar untuk mengubah wajahnya. Itu salah satu kebesaran Allah SWT membuktikan bahwa sahabat Sayyidina Umar benar-benar sahabat yang cintai oleh Allah dunia dan akhirat. Kemudian dijelaskan lagi oleh gurunya Imam Syafi'i, Yazid bin Harun, gurunya Imam Syafi'i.
Tak kala ditanya oleh malaikat, ya dua malaikat juga, ditanya oleh dua malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, aina kitabuka. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya apa kitabmu, dan di mana kiblatmu. Lalu Syekh Yazid bin Harun menjawab, wahai malaikat, 80 tahun aku ngajar ke pertanyaan ini kata dunia. Selagi aku hidup 80 tahun aku ngajar tentang pertanyaan dua malaikat ini. Lalu senyumlah malaikat, benar ya Syekh, kau telah mengajar. Bayangkan, orang-orang yang berilmu itu bisa menjawab malaikat. Ya, ulama-ulama yang diridhoi Allah adalah ulama akhirat namanya, yang bisa menjawab pertanyaan, yaitu gurunya Imam Syafi'i, Yazid bin Harun. Nah, kembali lagi tentang zikir kita ini, ya. Zikir kita ini adalah persiapan kita, ya. Persiapan kita menghadapi dunia sekarang ini, dan persiapan kita menghadapi tak kala didatangi malaikat sakaratul maut. Maka ada seorang kiai yang menyatakan, ya, tak kala orang itu dicabut oleh malaikat sakaratul maut, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, faqad dakhalal jannah, kata Nabi, akan masuk surga. Nah, ini yang bagi orang-orang yang tidak memahami, kurang memahami, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Itu untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Tapi orang-orang yang beriman, orang yang telah lain lagi jawabnya. Ya, kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat menafi, namanya mentiadakan la ilaha. Ya. Jadi kalau kita menyebut la ilaha, tak kala mati malaikat nyebut, itu bisa kafir dia. Sebab artinya tiada Tuhan. Ya benar dah ini. Ya, tiada Tuhan artinya la ilaha. Nah, mereka narik. Nah, ini apa ilmunya kurang? Nah, ini adik sekalian dituntut kurang ilmu dikit lagi ilmunya. Jadi kalau kita dicabut oleh malaikat, kita mau sampai kalimat itu la ilaha, artinya tiada Tuhan. Tak nyambung kalimat ha ilallah, tak nyambung. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya adik sekalian? Makanya dalam ilmu tarekat, adik sekalian, ini belajar. Maka hidupkan kolbimu, yaitu zikir dalam hati dan mikir. Jadi tak kalah hati kita hidup zikir dalam hati, kita mengucapkan la ilaha, hati kita jawab Allah, Allah, Allah. Ya. Jadi kalau kita uraikan adik sekalian, kalau kita pandang zikir ini la ilaha illallah, itu luas kajiannya. Tiada yang maha gagah, hanya Allah. Tiada yang maha kuat, hanya Allah. Tiada yang maha kaya, hanya Allah. Tiada yang memuliakan kita, hanya Allah. Tiada yang menghidupkan kita. Itu makna yang sebenarnya disambungkan. Tapi mana tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu makna orang baru masuk Islam, artinya baru masuk Islam. Untuk kita ada orang beriman yang punya pengertian lebih dalam, seperti tadi mestinya. Nah, jadi sekalian, belajarlah ilmu zikir, ya. Maka zikir kita banyak, zikir latifatul qalbi namanya. Itu balik ke tarekat Naqsabandi namanya. Nah, kalau zikir kita ini zikir qadariyah atau zikirnya samaniyah boleh juga. Zikir zahar, zikir yang dikuatkan. Nah, ulangi lagi. Jadi la ilaha, hati kita hidupkan. Maka kalau kita zikir la ilaha illallah, hati kita hidupkan Allah. La ilaha illallah, Allah jawabannya. Ya, ini sudah puncaknya diterangkan, ada tidak mengerti. Ya, ini urusan masalah antara surga dan neraka kita ini. Kalau kita akan didatangi mereka maut kaki, jangan kita sudah selamat. Kata Nabi apa? Orang yang paling beruntung itu, kata Nabi, orang yang paling banyak ingat mati. Ingat, orang yang paling beruntung, kata Nabi, bukannya orang kaya, bukannya orang yang berpangkat, bukannya orang yang bergetar S1, S2, S3, dan S2 sebanyaknya, tapi orang yang beruntung, kata Nabi, orang yang ingat mati. Ingat itu, Maka pedalami ilmumu, cari ilmu dunia akhirat, dan carilah yang akan kau tinggalkan berupa harta di dunia, dan cari yang akan melok dengan kita. Siapa? Tanya ke diri kita, kira-kira siapa yang melok kita kalau kita masuk ke dalam lihat alam kubur kayak gini. Maka kata Nabi, ad-dunya bustanul akhirat, dunia ini ladang akhirat, kata Nabi. Sebanyak kau beramal soleh, maka itu pula akan kau dapati. Ingat, Mayat udah berulang sampai kiri.
Ya, kebun kita ini luasnya seluas ubur kita. Ya, lebarnya 24 jam. Ya tak? Lebar kebun kita ini, seluruh kita punya kebun 24 jam. Panjangnya tergantung umur kita kaki berapa tahun. Boleh 100, boleh 75, boleh 50, tergantung. Nah, tanamlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Menyingkirkan duri di jalan kata Rasulullah kebaikan. Ya, apalagi lain-lain sedekah. Ya, yang lain-lainnya banyak amal ibadah. Semakin kau banyak tanam kebunmu, semakin kau akan menikmati kaki. Dan silakan engkau tanam kejahatan. Ya. Kau tanam kejahatan di muka bumi ini, ya, mengambil hak orang, mengambil lain sebagainya, kau akan rasakan RKG. Maka takutlah akan sisa akhir hari sekali ini. Boleh cari dunia apapun bentuknya asal kita selamat. Dan bayangkan kita ini akan menghadapi nanti di suatu masa kita akan masuk liang lahat, liang kubur yang sangat dahsyat. Bayangkan nih, Abdullah bin Ibnu Umar, cucunya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, pemimpin, presiden. Tak kala dia mengantar ke kuburan, dia menangis. Bayangkan, tak kala dia mengantar orang-orang, pimpinan rakyatnya meninggal dunia, dia menangis di tepi kubur. Lalu dia berseru, wahai sekalian orang mukmin, katanya, suatu saat kita akan masuk liang kubur yang akan menghancurkan tubuh-tubuh kita yang indah ini, yang akan menghancurkan tulang belulang kita ini. Ini pesan Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar. Takutlah engkau akan siksa kubur nanti. Bayangkan, gelapnya 1000 kali gelap, bahkan 1.000.000 kali gelap. Sakitnya 1.000.000 kali sakit, penderitaannya 1.000.000 kali penderitaan. Maka walau kita miskin di dunia, tapi kita kaya akhirat, sakingnya. Biarlah kita tinggal di bawah rumah, tapi kita menjadi orang yang ahli ibadah. Biarlah kita tukang beca, tukang beruntung dan sebagainya, tapi ahli zikir dalam hatinya. Ini akan selamat. Maka dari sekalian, cari ilmu dunia akhirat. Jangan kita melulu dan lain-lain sebagainya yang akan waktu kita buangkan main HP 3 jam, 2 jam, hanya tidak karu-karuan main game, chattingan. Boleh silakan, tapi jangan lupa buka ceramah agama, buka ceramah tentang zikir. Itu belum untuk diri kamu. Main nyampi ke baik. Sebaiknya adik-adik lah yang bersangkutan. Kita ni masuk akhir zaman. Jangan azab Allah ni berupa azab dari langit. Semua orang sama penyakitnya. Itu azab Allah, peringatan buat kita. Nah, kembali dengan Allah. Tapi siapa yang sering berbodoh, sering berzikir, paling-paling 2 hari, 3 hari dia udah insya Allah sembuh lagi. Karena kekuatan wudhu itu luar biasa. Energi wudhu itu luar biasa. Kalau tak percaya buktilah. Nah, kembali lagi. Pertanyaan kubur kita, kalau orang itu masuk kubur ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Maka kedua tangan kita akan menjawab Allahu Akbar. Artinya Allah. Man nabiyuka, siapakah nabimu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kitabmu, kata malaikat gagah? Lalu kita menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang menjawab kaget kala kita masuk kubur kaget adalah amal ibadah kita, salat kita. Jangan diharap kita bisa menjawab pertanyaan malaikat kalau kita tidak sholat. Tidak bisa menjawab itu. Nah, tak kala kita tidak bisa menjawab, cabut malaikat bermain nih. Satu kali malaikat azab itu menyamuk 70 meter terbenam dari bumi kita. Bayangkan. Dan seandainya dosa kita terlalu banyak, maka diimpit oleh bumi badan kita. Hancur benulang kita, hancur kulit benulang kita. Tak kala itu disiksa lagi, disiksa terus. Kecuali waktu azan kita berhenti malaikatnya. Sudah azan, orang sudah sholat, datang lagi 2 malaikat. Allahu Akbar. Ada sekalian, mari kita cari kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadikan ala zikra tatma'inal bil qulub, kata Nabi. Dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak mengingat zikir, dengan banyak sholat, jiwamu akan tenang. Ini Allah, ini malaikat apa? Rasulullah nyebut ala zikra tatma'inal bil qulub. Banyaklah berzikir, banyak ingat Allah, dirimu akan tenang, dirimu akan bahagia. Jangan dikira uangnya punya mobil akan bahagia, belum tentu. Uang yang banyak MM-an duitnya belum tentu.
Ya, karena kata Nabi ngomong, ala zikrul tatma'inul bil qulub, kata Nabi. Dengan banyak ingat Allah, jiwamu, hatimu, qalbumu akan tenang. Ini Rasulullah nyebut. Rasulullah nerangkan. Maka carilah kebahagiaan hakiki dulu. Baru carilah yang akan kita tinggalkan. Nah, semoga mari kita bangkitkan jiwa kita di zaman ini. Tetaplah mencari ilmu dunia dan akhirat. Tetaplah mencari harta dunia dan akhirat. Inilah bekal kita akan mati nanti. Insya Allah Allah meridai majlis kita ini. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.